Sekarang kita tarik. Oke, hasilnya bagus. Baik, pada hari ini saya mau memperkenalkan software RIP baru untuk printer Riket Alpha Gen 3 atau Epson L1800. Nah, software baru ini adalah software Maintop 6.1. Jadi ini sebenarnya bukan software baru karena sudah biasa dipakai oleh pemain DTF flash format. Nah, di sini juga ada printer DTF flash format Double Head XP 600. Nah, jadi software Maintop yang saya pakai ini akan bisa menjalankan dua printer yang berbeda jenis, yaitu pertama Riket Alpha Gen 3 atau Epson L1800, dan yang kedua printer DTF Double Head XP 600. Nah, selama ini kan kita kesulitannya itu kalau cetak di Riket Alpha Gen 3 atau Epson L1800 itu waktu mesinnya sudah di luar kapasitas dan kita mau oper ke flash format seperti ini, itu ternyata warnanya ada beberapa warna yang cukup jauh atau berbeda. Nah, akhirnya kan kita juga kesulitan kalau ada warna berbeda, mau maklon juga susah karena software RIP yang dipakai itu berbeda. Nah, tapi dengan sekarang kita bisa pakai satu software RIP yang sama untuk mencetak di Epson L1800 dan flash format, maka warna yang dihasilkan itu akan satu standarisasi. Akan jadi satu standarisasi di mana tidak akan berbeda terlalu jauh. Oke, sekarang saya akan setting untuk print di Riket Alpha Gen 3 dan di Double Head XP 600. Baik, pertama saya akan print ke printer DTF flash format yang XP 600 karena saya nggak print direct, tapi saya print to file dulu. Oke, pertama kita pilih printernya, file printer setup. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada Riket Alpha L1800 dan ada printer XP 600. Saya pilih printer yang XP 600. Oke, kemudian saya klik print. Itu gambar sudah mirror, jadi saya nggak usah klik mirror lagi. Kemudian saya klik print orientationnya vertikal. Kemudian saya klik print to file. Nah, ini saya kasih nama. Saya kasih nama Bumblebee XP 600. Saya klik save. Oke, lagi loading. Sudah selesai. Kemudian saya buka file print manager, print XP atau Horizon Soft yang buat XP 600. Kemudian saya buka filenya. Oke, sudah terbuka. Ini saya settingnya 720 x 1080 atau 6 pas. Ini keterangannya salah, mestinya 6 pas bukan 12 pas. Oke, ini udah siap cetak. Sekarang saya akan kirim ke Riket Alpha Gen 3 atau Epson L1800. Oke, sekarang saya mau kirim ke Riket Alpha atau Epson L1800. Saya pilih file, printer setup lagi. Saya ganti ke Riket Alpha L1800. Oke, kemudian saya klik print. Kemudian tinggal klik OK kalau mau ngeprint. Nah, sebelumnya saya juga ada buka software Acrorit, file yang sama juga, settingannya pakai Rebus. Ini juga udah saya kirim ke printer yang satu lagi. Nanti kita akan print bersamaan dan nanti kita bandingkan hasilnya, yang pakai Acrorit bagaimana, yang pakai Maintop bagaimana, dan bandingkan dengan printer flash format. Oke, ini saya klik. Ini juga udah ke Epson L1800 spotnya. Kemudian klik OK. Dia akan loading. Oke, nah ini udah perintah cetak udah masuk. Kemudian ke Epson L1800 yang biasa pakai Acrorit.
Udah mulai cetak. Sekarang saya klik ke Host on Soft untuk yang last format. Saya klik print. Yang last format juga udah mulai. Sekarang di 10.07 jamnya. Kita nanti lihat selesai berapa. Sekarang di 10.07. Suhu ruangan 26 derajat Celcius, kelembaban ruangan 57%. Oke, proses cetak. Nah, ini pakai Acrorib. Pakai Acrorib settingan rib boost. Ini settingan 720, 1080 atau 6 pas. Untuk yang Epson L1800, pintanya saya pakai Vator DTF yang label hijau. Untuk yang last format, saya pakai Epson LFP yang label biru. Ya, ini settingannya di main top itu 1440. Nah, yang last format udah setengah jalan. Ini saya nyalakan heaternya yang last format di 70 derajat Celcius. Ini ada heaternya. Untuk yang Riker Alpha Gen 3, saya nyalakan heater di 50 derajat Celcius karena printnya lebih pelan. Kalau yang last format agak cepat, jadi saya perlu agak panas supaya tintanya lebih cepat kering sebelum ketemu powder. Nah, kalau yang pakai Acrorib, saya pakai printer Epson L1800 Modif yang pakai vakumnya Riket. Nah, ini nggak pakai heater. Nanti kita bisa bandingkan perbedaan hasilnya. Kalau kecepatan cetak kan bisa dilihat last format lebih cepat. Jadi tadi mulai di 10.07. Nah, ini last format udah selesai. 6 pas. Oke, udah selesai. Jadi yang last format perlu waktu 3 menit 16 detik. Selesai di 10:10. Nah, ini yang last format udah selesai. Nah, itulah alasan kenapa kalau misalnya kita pakai printer Riker Alpha Gen 3 atau Epson L1800, kalau dapat orderan banyak, kapasitas mesin tidak mencukupi, maka kita bisa maklon ke mesin last format seperti yang begini, yang kecil. Ini juga masih yang kecil, A3 double head XP600. Atau kalau mau yang lebih cepat, ke printer last format yang 60 cm yang double head i3200. Oke, sambil nunggu, saya akan oven yang hasil dari yang last format dulu. Oke, yang saya kasih heater sedikit. Ini bagian belakang tadi belum kena heater, supaya agak kering. Nah, ini saya belum pakai oven shaker ya, karena tempatnya agak terbatas. Saya oven pakai oven kue dulu. Oke, sudah kena panas. Sudah bisa lihat hasilnya bagus.
Warna abu-abunya juga dapat. Nanti kita bandingkan hasilnya dengan di layar juga. Oke, hasil yang last format saya oven dulu sambil nunggu yang dari printer desktop. Ini saya belum pakai mesin shaker powdering karena tempatnya agak terbatas. Dan ini saya untuk kasih lihat software Mentop ya aja. Oke, kita oven. Saya masukin ke oven kue. Suhu 120 derajat Celcius, pemanas atas saja. Saya set timer 4 menit. Baik, masih nunggu proses oven. Saya mau kasih lihat juga untuk settingan Mentop ini yang 1440 itu speednya mirip settingan Rebus di Acrorip. Tapi dengan keunggulan itu jarak antar printhead dengan media itu mirip dengan settingan standar, bukan settingan Rebus, jadi agak jauh. Bisa dilihat dia agak jauh. Nggak tahu kelihatan apa enggak di video. Nah, kalau settingan Rebus ini itu jaraknya sangat dekat sekali dengan bahan, jadi kadang gampang kegesek. Agak susah ya lihatnya ya. Ya, kita nanti bisa bandingkan. Kalau Rebus itu jaraknya dengan bahan agak dekat. Oke, udah selesai ovennya. Sudah selesai. Oke, hasilnya bagus. Oke, kita lihat the desktop lagi. Yang Rebus sudah selesai. Rebus selesai di 10.20. Berarti 13 menit ya. Yang Rebus selesai di 10.20, sekitar 13 menit. Yang Mentop sedikit lagi selesai. Jadi kemungkinan selisihnya sekitar 1 menit. Nah, ternyata tadi yang Mentop itu saya lupa nyalakan vakum. Ini vakum nggak nyala nih. Tapi nggak kegesek karena jarak head ke media cukup jauh. Nah, saya lupa nyalakan vakum. Tapi tidak kegesek karena jarak bahan ke media cukup jauh. Kalau pakai Rebus wajib nyalakan vakum. Ya sebenarnya sih ini juga wajib nyalakan vakum. Cuman saya tadi kelupaan. Nah, ini untuk kasih lihat kalau jarak head ke bahan itu cukup jauh. Oke, tinggal saya potong. Oh ya, ini selesai di 10.21. Jadi selisih sekitar setengah menit sampai 1 menit dengan settingan Rebus di Acrorip. Oke, saya potong terus saya oven. Baik, ini udah selesai hasil cetaknya. Jadi sebelah kanan printer last format double head XP 600 pakai Mentop. Sebelah kiri Epson Riket Alpha Gen 3 Epson L1800 pakai Mentop juga. Atas L1800 pakai Acrorip dengan settingan Rebus. Ketiganya pakai ICC profile yang sudah dibuat khusus untuk masing-masing printer dengan masing-masing softwarenya. Nah, kita bisa lihat kalau yang pakai software Mentop last format dengan desktop itu karakter warnanya mirip. Ada sedikit perbedaan di kepekatan warnanya karena perbedaan printhead, tapi dengan ICC profile yang sudah dibuat khusus untuk masing-masing printer tersebut dengan software yang sama yaitu Mentop, maka karakter warnanya mirip.
karakter warna birunya mirip, karakter warna abu-abunya mirip. Jadi kalau kita mau maklon itu tidak berbeda terlalu jauh warnanya. Nah, yang atas pakai Epson L1800 dengan software Acrorip. Kita bisa lihat warna birunya karakternya agak beda dengan Mentop. Jadi kalau kita pakai Acrorip mau maklon kelas format itu kadang beberapa warna itu berbeda cukup jauh. Ini juga bisa lihat warna abu-abunya. Ini terlalu muda. Ya, ini sama-sama mirip kepekatannya. Kita bisa lihat di desain aslinya. Ini di TV jadi lebih terang ya. Kita bisa lihat warna kuningnya, birunya, abu-abunya. Nah itu karakter warnanya mirip yang Mentop ya. Yang pakai Acrorip itu kelihatan lebih saturasi, lebih tinggi atau lebih vivid. Kembali ke selera, yang pakai Acrorip juga bagus hasilnya. Cuma kadang mau maklon kelas format, karakter warnanya berbeda. Tapi kalau misalnya kita pakai desktop dan kadang suka maklon juga, maka bisa pakai Mentop di software di printer desktop L1800 atau Ricoh Alpha Gen 3. Nah, pakai software Mentop kita maklon kelas format yang pakai Mentop yang sudah di ICC Vator, maka hasilnya tidak berbeda terlalu jauh. Oke, demikian penjelasan untuk software Mentop yang support Ricoh Alpha Gen 3 dan last format Mentop universal. Oke, ini yang pakai Ricoh Alpha Gen 3 dengan software Mentop, ICC Vator Mentop. Sudah di press. Sekarang kita tarik. Oke, hasilnya bagus. Detailnya juga bagus. Kuning bagus. Bisa dilihat karakter warnanya juga tidak terlalu bintik-bintik. Gradasinya bagus. Abu-abunya juga bagus. Warnanya juga solid, tidak belang-belang. Warna birunya. Oke, ini yang mesin last format WSP 600. Udah di press juga. Kita cabut. Cabutnya enteng. Oke, ini yang pakai L1800 dengan software Acrorip. Pet film Vator Stone Cold. Oke, hasil juga bagus. Cuma karakter warnanya aja agak berbeda dengan Mentop. Baik, nah ini hasil yang sudah saya press ke kaos hitam. Nah, kita bisa lihat yang sebelah kiri yang pakai Ricoh Alpha Gen 3 L1800 pakai Mentop. Sebelah kanan pakai last format SP600 software Mentop juga. Yang atas pakai Acrorip L1800 juga. Tiga-tiganya sudah dibuatkan ICC profile sesuai software RIP-nya dan printernya. Jadi kita bisa lihat yang pakai Ricoh Alpha Gen 3 Mentop dengan last format Mentop itu warnanya selisih sedikit. Jadi kalau maklon masih tidak beda terlalu jauh. Warna birunya selisih sedikit kepekatannya. Terus kuningnya mirip, abu-abunya juga mirip. Nah, kalau kita bandingkan dengan Acrorip, birunya beda ya. Birunya beda. Lebih saturasi birunya. Kemudian warna abu-abunya juga agak beda. Abu-abunya lebih muda yang Acrorip. Biarpun sama-sama bagus sih abu-abunya, beda karakternya aja. Kemudian udah itu. Nah, jadi kembali ke selera, hasil yang Acrorip juga bagus, hasil yang Mentop juga bagus. Cuma agak beda karakter warnanya aja. Baik. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit tentang perbedaan antara Acrorip dengan Mentop sama-sama di printer 1800 yang sama. Ini dua-duanya di print pakai Ricoh Alpha Gen 3, printer sama, pet film sama. Nah, kecepatan juga tadi kita udah lihat hampir sama ya, selisih sedikit. Yang atas pakai RIP Boost di Acrorip, yang bawah 1440 di Mentop. Nah, yang saya lihat itu yang di Mentop itu lebih minim baret-baret.
Kalau Ribus itu kan kadang agak sedikit baret-baret ya hasilnya ya. Saya zoom sedikit. Nah, misalnya di warna merah gini ada sedikit baret-baret. Makin muda kadang makin kelihatan agak sedikit baret-baretnya. Misalnya di warna merah gini, warna pink. Nah, kalau di Mentop itu dia sistem semprotan tintanya itu agak berbeda. Jadi lebih minim baret-baret. Kita lihat hasilnya lebih solid yang di Mentop. Sangat minim dengan baret-baret. Dengan kecepatan yang sama ya. Nah, ini warna oranye juga lebih solid, agak lebih minim baret-baretnya. Kemudian di warna yang kayak begini juga ada sedikit, tapi lebih minim dibanding yang Acrorip. Kita lihat ini yang Acrorip. Yang Acrorip lebih banyak baret-baretnya. Oke, jadi selain warna yang bisa mirip dengan last format, sistem semprotan headnya juga membuat lebih minim baret dengan kecepatan yang mirip dengan Acrorip Ribus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.